Bab 11. Kencan Kai dan Gara. Tuan, ada apa? Kau mau mengeluh soal Katie? Lupakan kalau itu. Malvin sudah cemberut saja. Kesal dengan anak gadisnya yang satu itu. Malvin menyandarkan punggungnya di kursi kebesarannya itu. Bukan. Tuan Malvin. Ken menyerahkan tablet yang dibawanya. Malvin mengulurkan tangan dan menerimanya. Lalu melihat pada layar tablet itu. Netranya langsung melebar. Apa ini? Malvin mendongak menatap asistennya itu. Malvin dan Kenan berjalan dengan langkah lebar menuju ruang rapat darurat. Dalam perjalanan, mereka sempat terlibat percakapan. Bagaimana bisa kita diretas lagi? Bukankah Seven dan Kai sudah memberi proteksinya? Entahlah. Kali ini sepertinya lawan kita kuat. Apa kau tak bisa memanggil Seven? Dia menghilang, ucap Ken. Aku tak bisa menghubunginya sejak hari itu. Malvin mendesis. Minggu pagi, Kayla yang selesai membersihkan diri itu keluar dari kamar mandi. Dengan batrobe di tubuhnya. Gadis belia itu tampak sangat bersemangat dan ceria. Kai mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Selanjutnya memilih-milih baju. Menempelkannya di tubuhnya satu persatu. Dengan melihat diri di cermin. Lalu melempar begitu saja di atas ranjang. Kai turun dari lantai 2 di mana kamarnya berada. Menuruni anak tangga dan berhenti di ruang keluarga. Semua berkumpul di sana. Kai mendekat untuk menyapa. Kai, kau mau kemana? Tanya Embun heran melihat Kai begitu cantik dengan dandan make up tipis di wajahnya. Gadis itu memakai sweater lengan panjang berwarna krem. Dengan dipadukan rok rample selutut. Serta sepatu kets warna senada. Wah, putri Dedi cantik sekali. Kai tersenyum malu. Apakah Kai akan berkencan? Benarkah? Dedi Malvin tersentak kaget. Dengan siapa? Anak mana? Apa dia seumuran atau pria tua seperti Kenan? Dedi, cerit Katie kesal. Tidak, aku hanya mau keluar sebentar. Jelaskan dulu dia laki-laki seperti apa. Yang jelas dia tak mungkin laki-laki mesum seperti Dedi. Oceh Katie mencemooh. Malvin melirik tajam pada Katie. Yah, setidaknya Kai tidak sampai mengintili pria tua sampai ke kantornya. Dan sampai sekarang masih tidak membuahkan hasil. Iya kan sayang? Sindir Malvin melirik anak gadisnya yang satu lagi. Katie menatap tajam penuh permusuhan pada dedinya. Begitupun dengan Malvin. Ayah dan anak itu justru perang tatapan saat ini. Hentikan kalian berdua. Embun menepuk punggung suaminya. Hati-hati di jalan Kai. Dan jaga dirimu baik-baik Hem. Ucap Embun menatap lembut anak gadisnya. Perkenalkan dia pada kami jika kalian sudah siap. Iya Bu. Kai menyalimi dan mencium tangan ibunya. Lalu berganti mencium tangan Dadimal. Setelah berpamitan Kayla melangkah keluar dari ruang keluarga. Dengan lemas Cati membalas lambaian tangan Kai. Aku yang sudah berjuang lama malah stuck di sini-sini aja. Kai malah sudah mulai berkencan. Om Kenan, kenapa kau sulit ditaklukkan? Batin Katie nelangsa. Di Natural National Park, Gara melihat jam di lengannya. Lalu melihat ke pintu masuk. Beralih melihat ke jalanan. Di mana Kai diperkirakan akan muncul. Di tangan pria itu tergenggam 2 tiket masuk ke dalam Taman Hutan Nasional. Setelah menunggu beberapa saat yang ditunggu akhirnya menampakkan diri. Senyum terukir di wajah tampannya. Apa aku terlambat? Kai membungkuk bertumpu tangan pada lututnya. Gadis itu mengatur nafasnya karena sempat berlari tadi. Tidak, aku yang datang terlalu cepat. Benarkah? Kai menegakkan punggungnya. Ayo masuk, mumpung masih pagi. Gara mengulurkan tangannya. Dengan manisnya Kai menyambut tangan pria yang pernah mengajarinya meretas itu. Di dalam taman NNP itu, Kai dan Gara berjalan setapak demi setapak melewati gundukan bertingkat dari tanah. Menikmati pemandangan hijau dan suara kicauan burung yang syahdu. Semilir angin membawa sejuk menembus pori-pori kulit mereka. Di mana rumahmu? Seven, jangan tanyakan itu. Aku tidak punya rumah. Kau tinggal di mana? Dimanapun. Kai cemberut. Gara sama sekali tidak memberi celah informasi tentang dirinya. Berhenti menyelidiki tentang aku. Kau tidak akan dapat apa-apa. Kai menunduk. Gara tersenyum tipis melihat Kai. Dia meraih tangan gadis itu. Menggenggam dan memasukkannya ke saku jaket yang dia kenakan. Pagi ini masih sangat sejuk. Aku memang alergi dingin.
Wajah Kai memerah merasakan hangatnya genggaman Gara di dalam saku jaket pria itu. Oh ya, kenapa memakai rok setinggi itu? Wajah Kai semakin memerah saja. Aku tidak bisa meminjamkan celanaku padamu. Lain kali pakailah celana panjang. Aku pikir kita hanya akan berjalan di taman bukan di hutan seperti ini. Udahlah, ayo percepat langkah agar tidak kedinginan. Pemandangan di atas lebih indah. Kau akan bisa melihat awan di bawah kakimu. Dan kota kecil di bawahnya lagi. Seperti yang Gara katakan, pemandangan di atas sangat bagus. Benar-benar seperti di negeri atas awan. Indahnya, Kai menghirup udara yang masih murni itu dalam-dalam. Mengganti oksigen di paru-parunya. Gara membuka botol mineral lalu mengangsurkannya pada Kai. Minumlah dulu. Kau membasahi tenggorokannya yang kering kerontang efek dai perjalanan ke atas. Setelahnya, gadis cantik itu memberikannya pada Gara kembali. Kai menatap lagi lautan awan dan kota kecil di bawahnya. Dia masih merasa takjub saja. Kai menoleh ke samping. Gara sedang menenggak mineralnya. Lalu pria itu menuangkan sisa airnya ke wajahnya. Hingga basah dan terlihat begitu mempesona di mata Kai. Gara mengusap wajahnya. Dengan sedikit mengibaskan kepala beberapa kali untuk mengurangi air di rambutnya. Gara menutup botol mineral dan menoleh. Beradu tatap dengan Kai. Gadis itu menjadi malu dan memalingkan wajahnya yang memerah. Melihat lagi kota di bawahnya. Hari menjelang sore. Gara dan Kai memutuskan untuk turun. Hanya membutuhkan 2 jam untuk turun lagi. Menurut perhitungan, mereka akan sampai di bawah pukul 4 sore. Masih sempat kembali sebelum petang. Di tengah perjalanan, Gara merasakan pergerakan yang tak biasa. Pria itu melirik ke kiri dan ke kanan. Sepertinya dia sedang diikuti oleh pria-pria berbaju hitam. Wajah Gara berubah menjadi serius. Kayla menoleh. Masih sanggup untuk berlari. Wajah Kai menyiratkan tanya. Gara menarik tangan Kai untuk semakin turun. Namun di tengah perlariannya, mereka dihadang oleh sekelompok pria berbaju hitam lagi. Dengan cepat Seven menarik Kai ke sisi kiri. Berbelok ke arah hutan yang tanpa pijakan yang dibuat. Kai dan Seven berlari melintasi semak-semak tanpa tahu arah. Mereka juga masih dikejar. Gara, siapa mereka? Orang jahat. Kenapa mereka mengejar kita? Apa salah kita? Gara menarik tangan Kai bersembunyi ke salah satu pohon yang agak besar. Mereka berjongkok. Dengan tangan yang masih saling menggenggam. Gara memeluk tubuh Kai. Dek, jantung terpompa dan berdetak dengan sangat cepat. Mungkin karena telah berlari. Mungkin juga karena takut akan tertangkap oleh pria berbaju hitam yang kini mencari-cari mereka di balik pohon. Atau mungkin juga ada perasaan yang lain. Pria-pria berbaju hitam itu pergi karena tak mendapati kedua mangsanya. Memutuskan kembali. Kai dan Gara bernafas lega. Netra keduanya beradu. Dengan cepat Gara mengalihkan pandangannya dan melepaskan pelukan di tubuh Kai. Juga dengan genggaman tangannya. Perlahan dia lepaskan. Kita kembali lewat jalur lain. Gara berdiri untuk memimpin. Beberapa saat lamanya, hari mulai gelap. Kedua orang itu masih berputar-putar di hutan. Tidak juga menemukan jalan kembali. Ataupun rumah penduduk. Tangan Kai mulai dingin. Seven melepas jaketnya dan menyelimutkannya di tubuh Kayla. Pakailah jaketku dulu. Kayla memakai jaket Gara. Tubuhnya masih menggigil. Gara melirik gadis di sampingnya itu. Apa sebaiknya beristirahat dulu? Tapi jika tidak bergerak tubuh akan semakin dingin. Arah! Jerit Kai. Gara segera menarik tangan Kai. Namun keseimbangannya hilang. Hingga keduanya malah tergelincir dan berguling bersama. Jatuh ke dalam sungai yang cukup dangkal. Kai, kamu nggak apa-apa. Tubuh keduanya terduduk di air sungai setinggi lutut. Airnya dingin. Ayo naik. Gara mengulurkan tangannya. Kai pun menyambutnya. Kai menjejakkan kakinya di dasar sungai. Au, ada apa? Sepertinya kakiku terkilir. Gara menatap iba pada Kai. Kenapa kencan mereka malah berakhir begini? Dengan hati-hati Gara menggendong Kayla. Mata Gara mengedar ke seluruh lokasi itu. Di seberang sungai, samar terlihat gubuk. Kita ke sana. Ada rumah kecil. Siapa tahu ada orang. Kai mengangguk pelan. Gubuk itu kosong. Banyak debu dan sarang laba di sana-sini.
Sepertinya lama ditinggalkan. Lebih baik daripada tidur di luar. Gara menurunkan Kai. Berdiri sebentar. Gara mengelilingi rumah yang hanya ada 2 ruangan itu. Setelah mencari, Gara mendapatkan selembar selimut tipis dan tikar anyam bambu yang sudah koyak dan lusuh. Gara membuat perapian dengan kayu yang ada di rumah itu. Dia melepas kaosnya dan menjemurnya di dekat perapian. Gara melirik Kai. Bajumu basah. Aku tahu. Tidak baik memakai baju basah di tengah gunung seperti ini. Kai tak menghiraukan. Bagaimana mungkin dia melepas baju di tubuhnya, sedang ada seorang pria bersamanya. Kau bisa terkena hipo jika keras kepala. Pakai selimut ini untuk menutupi tubuhmu. Gara melempar selimut pada Kai. Dia berbalik membelakangi gadis itu. Aku tidak akan mengintip. Lama Gara menunggu, tapi tak ada pergerakan dari Kai. Hanya suara racauan tidak jelas dari balik punggungnya. Gara menelan ludahnya. Dia berbalik. Melihat Kai sudah menggigil hebat dan meracau tak jelas. Gara menyentuh tubuh Kai. Wajahnya langsung berubah. Bibir Kai mulai sedikit membiru. Kipo, jangan. Kumohon. Bab 12. Katie and Kenan. Hari ini benar-benar menyebalkan. Mending jalan-jalan ke taman kota. Gerutu Katie yang pagi itu cukup bete karena keduluan Kai selangkah. Sean, Kian, apakah? Serentak mendekat. Ayo jogging ke taman kota. Oga paling nanti sama Kak Chet cuma disuruh latihan militer. Itu penyiksaan. Kian mengamini. Si kembar lalu pergi begitu saja. Gegehah. Makin bikin kesal saja. Katie menggeretakkan giginya. Karena tak ada yang bersedia diajak jogging. Akhirnya gadis cantik itu berangkat sendiri. Dengan Joe sebagai supirnya. Sesampainya di taman. Joe, ayo ikut jogging. Saya menunggu di sini saja Nona. Kau ini benar-benar. Katie melenggang memasuki taman. Gadis itu memasang headset di telinganya dan memutar musik. Katie mulai berlari mengelilingi jalan yang cukup luas bagi penikmat taman. Baru 1 putaran dia sudah jenuh. Memang jika tidak ada teman memang menyebalkan. Jenuh sekali. Cati yang beristirahat sejenak itu mengeluarkan HP-nya. Menghubungi teman sekolahnya. Tom, ayo jogging. Tidak bisa. Aku sedang kencan dengan pacarku. Ditolak. Katie menghubungi temannya yang lain. Cindy, ayo jogging. Tidak mau. Badanku pegal semua jika jogging denganmu. Ditolak lagi. Katie menghubungi temannya yang lain. Demian, ayo jogging. Aku sedang di pemakaman saudara. Aku tutup ya. Setelah kesekian kalinya ditolak ajakannya. Aku tidak kekurangan teman. Hanya ditolak beberapa saja. Menjengkelkan. Gumamnya geram. Kak Arsya. Ayo jogging. Katie, aku masih tugas nih. Lain kali ya. Sialan. Mati saja kalian semua. Kesal Katie dengan berteriak lantang. Hingga beberapa pengunjung melihat padanya. Anak gadis mana boleh mengumpat. Katie menoleh ke sumber suara. Wanita ini. Dia kan yang bersama Om Kenan. Kenapa dia ada di sini? Yah. Mengumpat cukup menghilangkan stres. Tante bisa mencobanya. Hahaha. Aku suka denganmu. Sarah mencubit pipi Katie saking gemasnya. Ini kekerasan. Hahaha. Kamu lucu sekali. Sarah makin gemas dengan Katie. Terus terkekeh. Sayang. Ini kenapa tidak menyusul malah menggosip dengan gadis muda. Cati melihat ke arah suara pria yang mendekat. Siapa dia? Pria berkulit eksotik itu memeluk pinggang Sarah dan mencium pipinya. Apa aku sudah tidak menarik lagi hingga kau menggoda gadis muda? Ayolah Max. Aku ini wanita. Tidak mungkin aku akan menggoda gadis muda. Kau. Katie menunjuk pada Sarah. Apa pria ini pacarmu? Kenapa gadis kecil? Kau tidak tertarik pada kekasihku kan? Ujar Max semakin mengeratkan lingkaran tangannya di pinggang Sarah. Tidak. Jadi kalian beneran pacaran ya? Katie menyeringai. Siapa dia sayang? Max bertanya pada Sarah dengan kecurigaan. Dia ini daun mudanya sapi tua sayang. Benarkah? Max terkesima. Pria itu turun gunung. Dan langsung mendapatkan daun muda. Beruntungnya dia. Kenapa aku merasa telingaku terus berdenging? Ternyata kalian teman laknut membicarakanku. Suara Ken dari belakang mereka. Sarah dan Max menoleh. Mereka sama-sama tersenyum jahil. Katie melongok di balik tubuh pasangan yang lengket itu. Katie,
Dan entah bagaimana mereka bertiga malah berakhir di apartemen Ken. Berpesta anggur. Katie langsung membaur begitu saja dengan Max dan Sarah. Sangat kompak membuli Kenan. Hahaha. Sapi tua ini memang sudah kelamaan menjomblo. Dia sudah alot. Cari saja yang seumuranmu, Chat. Kacau Sarah yang sudah dalam pengaruh alkohol. Ah ya. Tapi aku tak punya nafsu makan jika tidak melihat sapi tua itu. Tante. Katie pun ikut mabuk. Kau baru saja menghabiskan 2 pan pizza. Keke Max menenggak anggur dari gelasnya. Kenapa sapi tua itu tidak ikut kembali? Dia kesal. Biarkan saja. Tak lama suara pintu apartemen dibuka. Ken muncul dan terkejut melihat 3 orang yang teler itu. Ken langsung mendekat. Apa-apaan ini? Pekik Ken mencium gelas yang dipegang Katie. Kau minum. Katie hanya tersenyum senang. Kalian. Bagaimana bisa kalian memberi anggur pada gadis SMA? Max dan Sarah cekikikan tak jelas. Dengan kesal Ken menendang pasangan tak berakhlak itu keluar dari apartemennya. Sialan. Umpat Ken membanting pintu. Kenan menghampiri Katie yang menjejalkan sepotong pizza ke mulutnya. Katie melirik Kenan yang terlihat marah. Om, aku tidak mabuk. Hanya minum seteguk. Walau seteguk, tetap saja minum. Omel Ken menatap Katie marah. Bangun, aku antar kamu pulang. Ken menarik lengan atas Cati. Tidak mau. Katie menepisnya. Kalau aku pulang dalam keadaan begini, bisa-bisa Dedi membunuhku. Om mau menghadiri pemakamanku. Aku masih belia. Sayang jika mati muda. Lalu kenapa harus minum? Hah, aku mendapat teman yang menyenangkan. Katie mengangkat bahunya. Teman sesat. Jangan berteman lagi dengan mereka. Tapi bukankah mereka teman? Om, aku sudah dewasa, tidak masalah jika minum. Ah, Om mau minum anggur. Katie menyodorkan gelasnya yang masih tersisa anggur cukup banyak. Ken menghela nafasnya. Pria itu lalu meminum habis anggur di gelas Katie. Bravo. Cati bertepuk tangan. Ayo pulang. Cati membuang mukanya ke samping. Aku tidak bisa pulang sekarang, Om. Elak Katie. Kenan masih berdiri dengan tatapan tajamnya. Ah, sudahlah. Aku menginap di hotel saja. Katie beranjak dari duduknya. Di hotel lebih tidak aman. Kau mengusirku. Dan aku juga tidak ingin pulang. Kalau tidak ke hotel, aku harus kemana? Sentak Katie mulai kesal. Ken membuang nafasnya. Aku tidak mengusirmu. Tinggallah di sini sampai mabukmu hilang. Ucap Ken akhirnya. Katie menyentak nafasnya keras-keras. Lalu duduk kembali. Tangan Katie mengambil botol anggur hendak menuang di gelas miliknya. Dengan cepat Ken menyautnya. Meminum langsung dari mulut botol hingga habis. Jangan minum lagi. Ken meletakkan botolnya dengan kasar di meja. Ken duduk dan mengambil sepotong pizza. Mengunyah dan menelannya. Katie hanya memperhatikan setiap pergerakan tubuh Ken. Jangan menatapku lama. Kau bisa jatuh cinta. Sudah. Ken terkekeh. Entah bagaimana pria itu tertidur begitu saja. Cati masih sadar. Dan hanya melihat wajah tidur Ken. Mengagumi setiap lekuk wajahnya. Lama-lama wajah Katie mendekat pada wajah Kenan. Mengecup bibir lembut pria itu. Tanpa disadari, Ken ikut memakan bibir Katie dengan rakus dan menuntut. Keduanya saling menautkan bibir dengan pikiran masing-masing. Saat itu, Ken sedang bermimpi. Mimpi musim semi. Daun-daun berjatuhan. Bunga-bunga bermekaran. Rembulan begitu indah bersinar. Kenan mengukung seorang gadis di bawah tubuhnya. Dengan lahap memakan gadis itu. Bibir mereka saling bertautan, begitu pun dengan kedua tangan mereka. Ken membuat jarak. Menjeda sesaat ciumannya. Om, jangan. Aku masih sekolah. Lirih gadis itu. Ken tersentak melihat Katie berada di bawah tubuhnya. Mimpi musim seminya berakhir. Hao. Ken terjaga. Dia melihat sekeliling. Itu adalah apartemennya. Hah, mimpi musim semi. Gumamnya. Sayup dia mendengar suara Cati dari ruang depan. Ken beranjak dari duduknya berjalan mendekat. Apa? Oke Mom. Cati pulang sekarang. Sambungan diputus. Sial. Umpat Katie. Gadis itu memenceti layar datar ponsel. Dia mencari sinyal GPS terakhir yang Kai pancarkan. Katie. Gadis itu menoleh. Apa yang terjadi? Kai belum pulang. Dia pergi sedari pagi. Dan ini sudah petang. Katie kembali sibuk dengan ponselnya. Ah,
Kenapa dia selalu mematikan GPS-nya? Gerutu Cati. Om, aku pergi dulu ya. Biar aku antar. Nggak usah. Berlari membuka pintu dan menghilang. Katie. Ken bergegas menyusul setelah menyaut kunci mobil dan jaket sportnya. Tepat di lift, Kenan menyusup masuk saat Katie masih sibuk dengan ponselnya. Om, ngapain? Biar ku antar. Berbahaya jika kau naik taksi malam-malam. Ini masih petang, Om. Diamlah. Aku akan mengantarmu. Hai, kau saja sedang mabuk, Om. Mana boleh menyetir. Aku sudah segar sekarang. Cati menyentak kesal nafasnya.